Halo teman-teman, perkenalkan saya Intania Mulia Rosa, mahasiswi jurusan Pendidikan Fisika Universitas Siliwangi. Teman-teman, dari fenomena tersebut akan kita pelajari pada bab ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. Nah, apa itu teori kinetik gas? Untuk lebih jelasnya, yuk mari disimak teman-teman. Nah, berikut adalah cakupan materi yang akan kita bahas kali ini. Di sini, teori kinetik gas merupakan teori yang menjelaskan sifat-sifat gas berdasarkan tinjauan energi dan gaya antara partikel-partikel gas. Teman-teman membahas tentang teori kinetik gas, otomatis kita akan membahas sifat-sifat gas ideal. Berikut ini adalah sifat-sifat gas ideal. Yuk teman-teman kita simak apa saja sifat-sifat gas ideal. Oke, teman-teman semua, di sini kita sudah mempunyai persamaan umum gas ideal, yaitu VV sama dengan nRT. Nah, teman-teman, untuk penurunan rumus persamaan gas ideal ini, VV sama dengan nRT, di mana P merupakan tekanan dalam Pascal, V merupakan volume dalam meter kubik, N adalah jumlah mol gas, R adalah konstansa gas, dan T merupakan suhu atau temperatur dalam Kelvin. Nah, VV sama dengan nRT diperoleh VV sama dengan M per MR kali R kali T, di mana MR tersebut merupakan massa molekul relatif. Nah, jumlah mol gas atau dalam menentukan jumlah mol gas itu sama dengan M per MR, sehingga persamaannya menjadi P kali MR sama dengan M per V kali R kali T. Kemudian P kali MR sama dengan Rho kali R kali T, di mana Rho ini merupakan massa jenis gas. Nah, dalam menentukan massa jenis gas itu sama dengan M per V. Kemudian, diperoleh persamaan VV sama dengan N per NA kali R kali T. Nah, dari persamaan ini berkaitan dengan prinsip Avogadro. Menurut prinsip Avogadro, dalam 1 mol gas mengandung jumlah molekul yang sama, yaitu jumlah partikel N dibagi dengan bilangan Avogadro Na yang bernilai 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Maka dengan demikian, persamaan gas ideal ini menjadi VV sama dengan N per Na kali R kali T, atau sama dengan VV sama dengan N kali R per Na kali T. Nah, karena R per Na di sini adalah konstan, maka ini dinyatakan dengan konstansa Boltzmann yang bernilai 1,38 kali 10 pangkat min 23. Sehingga persamaan menjadi VV sama dengan N kali K kali T. Seperti itu, teman-teman. Terus selanjutnya, kita masuk ke hukum-hukum persamaan gas ideal. Yang pertama ada hukum Boyle. Menurut hasil percobaan Robert Boyle, diperoleh kesimpulan bahwa jumlah suhu yang berada dalam bejana tertutup atau katakan tidak bocor dipertahankan konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Seperti terlihat pada gambar, suhu gas yang dipertahankan konstan dan volume diubah-ubah dengan menggerakkan sebuah piston. Nah, perlu teman-teman ketahui, ketika piston tersebut digerakkan turun, perlahan-lahan ternyata tekanan gas itu akan naik, sedangkan volumenya berkurang. Maka secara matematis, persamaannya menjadi VV sama dengan konstan, atau V1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Proses yang berlangsung pada suhu konstan ini disebut isotermik, atau perubahan keadaan gas pada suhu konstan. Nah, dengan demikian,
Teman-teman bisa lihat atau dapat melukiskan sebuah grafik yang menyatakan hubungan antara tekanan dengan volume seperti pada grafik ini. Oke, untuk yang kedua ada hukum Charles. Hukum ini berbunyi apabila tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, untuk secara matematis, teman-teman dapat menuliskan V per T sama dengan konstan. Untuk gas yang berada dalam dua keadaan keseimbangan yang berbeda, pada volume yang konstan, maka persamaannya menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Proses gas yang berlangsung pada tekanan konstan ini disebut proses isobarik. Nah, untuk grafiknya sendiri, di sini bisa dilihat ada grafik hubungan volume dengan suhu pada tekanan konstan. Yang ketiga, ada persamaan atau hukum Gay-Lussac. Nah, pada hukum Gay-Lussac ini dikatakan apabila volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Persamaannya yaitu P per T sama dengan konstan, sehingga P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Proses yang berlangsung pada volume konstan ini disebut dengan proses isohorik. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat sudah ada grafik hubungan tekanan dengan suhu gas pada volume yang konstan. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini ada hukum Boyle-Gay-Lussac, yakni apabila hubungan antara tekanan, volume, dan suhu gas digabung, maka akan diperoleh persamaan VV per T sama dengan konstan, sehingga V1 kali V1 per T1 sama dengan V2 kali V2 per T2. Nah, hukum Boyle-Gay-Lussac ini berbunyi apabila volume gas diperkecil, maka tekanan gas tersebut membesar asalkan suhunya tetap atau konstan. Oke ya teman-teman semua, kita masuk ke karakteristik gas pada ruang tertutup. Tetapi sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu mengenai karakteristik wujud zat. Nah, untuk mengulas kembali, ada 3 jenis. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Untuk yang pertama, di sini teman-teman ada zat padat, bahwa karakteristiknya itu mempunyai bentuknya yang tetap, volumenya yang tetap, dan mempunyai gaya intermolekul yang besar. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa gaya intermolekul yang besar ini yang menyebabkan atau yang membuat zat padat sulit diubah bentuknya. Terlihat pada gambar bahwa zat padat itu terlihat sangat rapat. Untuk yang kedua ada zat cair. Di sini zat cair mempunyai volume yang tetap seperti pada zat padat. Tetapi teman-teman di sini yang membedakannya yaitu pada gaya intermolekulnya. Bahwa pada zat cair gaya intermolekulnya itu lebih rendah daripada gaya intermolekul pada zat padat. Nah, untuk yang terakhir ada zat gas. Di sini teman-teman zat gas itu sedikit berbeda ya dengan zat cair dan zat padat, bahwa zat gas ini tidak mempunyai bentuk dan volume yang tetap karena jarak partikelnya yang sangat renggang sehingga partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Nah, teman-teman yang menjadi concern kita saat ini itu karakteristik pada zat gas karena sesuai dengan materi yang sedang kita bahas kali ini. Oke, di sini sudah ada zat gas. Teman-teman bisa perhatikan pada animasi yang sudah saya sajikan gerak molekul gas. Nah, berdasarkan teori kinetik gas, sesuai dengan materi yang sedang kita bahas kali ini, bahwa gas itu terbentuk dari partikel-partikel gas yang bergerak secara acak, dan partikel gas ini bergerak sangat cepat dan saling bertumbukan dengan molekul lainnya dan dengan dinding secara terus-menerus. Nah, teman-teman, ketika partikel gas itu menumbuk dinding, maka akan ada perubahan momentum yang dihasilkan,
sehingga akan muncul gaya dan tekanan yang dihasilkan oleh partikel gas terhadap dinding wadah. Oke, di sini saya sudah memiliki sebuah contoh soal. Bisa teman-teman lihat, di sini sudah saya lampirkan juga dengan pembahasannya. Contoh soal tersebut, berapakah tekanan dari 10 mol gas yang berada dalam tangki yang memiliki volume 100 liter jika suhunya 87 derajat Celcius? Di sini ditentukan dengan R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, seperti biasa ya teman-teman, agar memudahkan pekerjaan, kita masukkan dulu apa saja yang diketahuinya. Untuk yang diketahuinya ada N atau jumlah mol gasnya itu 10 mol, V volumenya 100 liter. Karena dalam teori kinetik gas kita menggunakan satuan meter kubik, maka 100 liter sama dengan 0,1 meter kubik. Dan suhunya yaitu 87 derajat Celcius, dan pada teori kinetik gas ini kita memakai satuannya Kelvin, maka suhunya 87 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 360 Kelvin ya teman-teman. Dan R-nya sudah diketahui pada soal juga sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, yang ditanyakannya yaitu adalah P atau tekanan. Maka kita bisa menjawab soal tersebut dengan persamaan umum gas ideal. Langsung saja kita masukkan VV sama dengan nRT. Karena P-nya tidak diketahui, maka P dikali 0,1 sama dengan 10 dikali 8,134 dikali 360. Nah, maka menghasilkan tekanan 299304 Pascal. Seperti itu teman-teman. Pada materi ini sepertinya mudah ya.